Halo, balik lagi bersama saya Abiu The Aktual Bersama saya, Robert Davis Saniago, di konten LOL. laporan orang lapangan. Berita pertama datang dari negara tercinta, jadi kita sensor negaranya namanya Konoha supaya kita nggak disu. Berita pertama datang dari rakyat Indonesia, yaitu rakyat Indonesia berhasil menjarah warga-warga DPR dan juga satu menteri di negara Konoha. Katanya disensor, goblok. Tahu gak nih beritanya nih yang dijarah siapa aja? Yang dijarah itu dari berita yang kita dapatkan ya, dari sumber-sumber aktual, terdapat beberapa dewan parlemen yang salah ngomong sih yang diincar sebenarnya. Salah ngomong. Contohnya ada Uya Kuya, Ahmad Saroni, terus ada Eko Patrio, Nafa Urbah, ada Eko Patrio. Ada juga Ibu Sri Mulyani, betul. Penjarahan dimulai dari rumahnya Bapak Sahroni. Jadi yang dijarah isinya macem-macem karena mungkin belum ada persiapan. Ada rapotnya beliau, ada surat tanah. Jujur ketika mendapatkan rapot beliau saya kaget karena beliau cuma ada nilai 7 2 kali dan satunya di tanggal. Bukan dinilai. Berprestasi ya. Nice. Mungkin zaman itu mendapatkan nilai mungkin sulit. Jadi itu nilai yang cocok untuk warga DPR. Enggak, sekarang kita tahu kalau emang kaya itu memang tidak butuh akademik karena skill bisnis yang lebih utama. Nah, tapi lu sendiri mendukung nggak penjarahan ke pemerintah gitu? Jujur hati kecil kita ada happy-nya dikit ya. Dikit doang ya. Karena seperti apakah ini UU perampasan aset versi aktual? Nah, real time. Nah, tapi masalahnya jika UU perampasan aset itu akan masuk ke kas negara atau dibalikin lah ke anggaran mana yang dia ambil kan. Kok ini kan masuk ke tangan-tangan yang kita nggak tahu nih kemana nih. Mungkin itu bisa jadi shock terapi. Ya, mungkin supaya pemerintah nggak ya, asal asbun gitu lah. Mungkin ya ini menjadi shock terapi, mungkin menjadi contoh, menjadi martir. Jadi ketika udah ada yang kena, berarti kedepannya agar para dewan tuh punya PR yang lebih bagus. Nah, Dan mungkin matematikanya lebih bagus, biar nggak ada lagi yang ngomong kayak kemarin di berita kita kemarin 50 juta kurang, orang 3 juta sehari, kos mana 3 juta sehari. berita kedua datang dari kota tetangga yaitu Bandung Mania. Jadi di Bandung, kalau nggak salah jam 3 pagi, ternyata polisi melemparkan gas air mata ke universitas apa namanya? Unisba. Harusnya ya, pelemparan gas air mata itu harus bertahap. Kalau nggak salah ada 5 step dan 4 step sebelumnya harus terpenuhi sebelum dilemparkan gas air mata. Oh, jadi dia nge-skip beberapa step, tiba-tiba udah ngelempar gas air mata. Mungkin beliau tidak baca aturannya, dia main lempar-lempar aja. Mungkin nggak tahu aturannya, tapi itu aturan aslinya kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari CCTV, kenapa polisinya melemparkan gas air mata? Karena kesel. Jadi ketika di Bandung dekat kampusnya itu, ketika lagi patroli, dilempar bom molotov dari arah kampus sehingga terjadilah seperti itu. Oh, jadi kericuhan itu karena diduga ada penyerangan dari mahasiswa. Nah, padahal kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Mahasiswa punya bom molotov gitu. Dan nama polisi ini lagi buruk nih kayaknya nih. Bahkan disamakan dengan Zionis katanya. Saya nggak setuju ya polisi disamakan dengan Zionis. Kenapa? Karena Zionis tidak menyerang bangsa sendiri. Jadi jangan samakan polisi dengan Zionis ya. Berbeda. Lanjut ke berita selanjutnya. Bentar aku ke studio. Jadi di berita selanjutnya ini kita ada berita duka dari beberapa korban pedemo. Yang paling ini dari ojek online Afan Kurniawan ya. Dia terlindas barakuda. Dalam beberapa konten influencer memperlihatkan kalau mobilnya itu sebenarnya dibom pun nggak bisa meledak, dibom pun nggak kebalik. Jadi buat apa ngebut-ngebut? Bahkan
Mas Alvan juga nggak ikut demo sebenarnya. Dia lagi kerja gitu. Iya, dia lagi kerja. Bayangin keluarganya juga. Tapi alhamdulillah negara mulai memberikan santunan Jujur. kepada keluarga beliau. Benar. Tapi sangat disayangkan harus ada yang meninggal dulu baru dapat Nah. santunan dari negara. Dan ada beberapa nama lain yang lumayan banyak, ada 7 nama lain yang kita nggak nyatet juga. Dihitung 9 harusnya sekarang. 9 ya dari demo Bandung kemarin. Di situ makanya kita pakai baju hitam. Saya pakai baju Gojek. Kenapa pakai baju hitam? Karena briefingan juga, selain briefingan juga karena berduka. Berduka. Kalau ini untuk menghormati para hero Ya. yang terjun ke demonstran. Jadi itu aja berita di minggu ini. Episode ini kita nggak joget-joget dulu. Kita nggak joget dulu, kita bakal berduka ya. Nanti tolong editor lagu sedih ya. Oh iya, belum closing. Sampai ketemu lagi di Senin Rabu berikutnya di konten LOL. Laporan orang lapangan.